Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 9, perkenalkan nama kakak Wina Mugira Hayu. Bertemu dengan kakak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama dengan kakak hari ini. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki bab baru, yaitu teks cerita inspiratif. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan isi teks cerita inspiratif. Sebelumnya kakak akan membacakan KD atau kompetensi dasar materi hari ini, yaitu KD 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Adapun indikator yang harus dicapai oleh adik-adik semua, indikator yang pertama, indikator 3.11.1, mengidentifikasi pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Indikator yang kedua, 3.11.2, menanggapi pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Indikator yang terakhir, 3.11.3, menjelaskan pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk teks cerita inspiratif. Materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Adik-adik sudah ada yang pernah mendengar belum apa itu inspiratif atau inspirasi? Kalau belum, akan kakak jelaskan. Inspiratif adalah percikan ide-ide kreatif akibat hasil proses belajar dan peduli pada lingkungan sekitar kita. Berdasarkan pengertian yang sudah kakak katakan tadi, dapat disimpulkan bahwa teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi kisah fiksi maupun non-fiksi yang dapat menggerakkan hati pembacanya sehingga membuat pembacanya merasa bersemangat atau termotivasi. Nah, adik-adik kan sudah mengetahui pengertian dari teks cerita inspiratif. Tidak lupa juga kita harus mengetahui fungsi teks cerita inspiratif. Nah, dalam teks cerita inspiratif memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, teks cerita inspiratif ini dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif. Pastikan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal-hal yang positif seperti membaca buku, membersihkan kelas, dan lain-lain. Yang kedua, teks cerita inspiratif ini dapat memberikan motivasi seorang dalam kehidupan. Misalnya terdapat teks cerita inspiratif tentang dilarang mencontek. Jadi adik-adik akan mendapatkan motivasi untuk tidak mencontek saat ujian di kelas. Yang ketiga, teks cerita inspiratif ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik kan sudah mengetahui pengertian dan fungsi teks cerita inspiratif. Tidak lupa juga adik-adik semua harus belajar mengenai ciri-ciri teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif ini tergolong genre narasi yang mengandung nilai moral. Biasanya teks cerita inspiratif ini bersifat singkat atau pendek. Ceritanya juga dapat bersifat nyata ataupun fiktif. Dapat disimpulkan ciri-ciri teks inspiratif yang pertama, dalam teks cerita inspiratif terdapat insiden alam, cerita yang menimbulkan perenungan atau interpretasi. Yang kedua, berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca. Yang ketiga, umumnya singkat atau pendek. Yang keempat, alurnya sederhana, umumnya hanya menceritakan satu insiden dalam suatu adegan. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh teks cerita inspiratif yang berjudul Penebang Kayu. Akan kakak bacakan. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu, dan dia mendapatkan pekerjaan itu. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar kayu itu memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangan kayu. Hari pertama, sang pemuda bekerja dengan membawa 21 batang pohon. Kata saudagar kayu,
Wah, hebat, kamu kuat sekali bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Termotivasi oleh perkataan atasannya, pemuda itu menebang kayu lagi dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tapi pada hari itu, ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang. Penebang kayu pun berpikir dalam benaknya, aku pasti kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu. Dia menghadap saudagar kayu dan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saudagar kayu itu pun bertanya kepada sang pemuda atau penebang kayu tadi, kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Kata saudagar kayu. Kemudian pemuda itu menjawab, mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Setelah adik-adik semua menyimak teks cerita inspiratif tadi dan materi tentang teks cerita inspiratif, kakak harap adik-adik semua dapat memahami materi mengenai teks cerita inspiratif kompetensi dasar 3.11. Selanjutnya, marilah adik-adik mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar tadi dengan cara menjawab pertanyaan secara berkelompok, bisa dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Soal yang pertama, tulislah fungsi teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang kedua, tulislah isi teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, tulislah kesan yang diperoleh setelah membaca teks cerita inspiratif atau setelah mendengar teks cerita inspiratif. Yang keempat, tulislah ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi yang dapat diperoleh dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Soal yang kelima, tulislah pelajaran hidup yang diperoleh dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar oleh adik-adik tadi. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan hari ini. Kakak harap adik-adik semua dapat mempelajari materi hari ini dengan baik. Kakak harap adik-adik semua dapat menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan selama pandemi ini ya. Sekian video pembelajaran yang dapat kakak sampaikan. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik kelas 9 kembali ke Google Classroom-nya ya untuk mengumpulkan tugas dan juga berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya.